Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya komputer bisa jago banget main game? Bahkan game sesimpel tic-tac-toe. Nah, kali ini kita akan bedah rahasia di balik cara berpikir algoritmik yang bikin komputer itu nyaris nggak terkalahkan. Kita semua mungkin merasa jago ya main tic-tac-toe. Tapi pertanyaannya, bisakah kita ngajarin strategi kita ke komputer biar dia nggak pernah kalah sama sekali? Ini bukan cuma soal menang loh. Ini soal menciptakan sebuah strategi yang sempurna. Wajarnya sih, kalau kita mau ngajarin komputer, kita bakal mulai dari yang kita tahu, intuisi. Kita kasih aja serangkaian aturan sederhana yang kedengarannya masuk akal. Ya persis kayak cara kita mikir. Aturan-aturan kayak kalau bisa menang, ya menang, atau blokir lawan, kelihatannya udah cukup kan? Dengan ini komputer jadi pemain yang lumayan tangguh, kedengarannya solid ya. Tapi, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Dan bener aja, strategi simpel ini emang bekerja dengan sangat baik. Dia bisa tahu langkah yang tepat di 95% dari semua kemungkinan di papan permainan. Impresif banget kan untuk beberapa baris kode doang. Tapi, ada masalah besar yang ngumpat di sisa 5%-nya itu. Soalnya, pemain manusia yang jago itu nggak main asal-asalan. Mereka bakal sengaja ngarahin permainannya ke salah satu dari 102 situasi di mana aturan-aturan simpel tadi itu gagal total. Cuma butuh satu celah kecil aja di logika kita untuk ngeruntuhin seluruh strategi. Nah, disinilah kita lihat bedanya. Aturan-aturan intuitif kita itu ibaratnya kayak tambalan. Cuma nutupin masalah pas muncul aja. Tapi komputer yang mau menang, itu butuhnya algoritma. Anggap aja kayak selimut yang nutupin setiap kemungkinan, bahkan yang nggak kita duga sekalipun, tanpa ada celah sedikit pun. Oke, jadi kalau aturan simple aja nggak cukup, terus gimana dong cara kerja selimut algoritma ini? Yuk kita pindah ke game yang lebih modern, Wordle, buat lihat kekuatan dari cara berpikir yang beda. Jadi, setiap hari, Wordle itu kan milih satu kata dari daftar 2315 kemungkinan. Tugas kita, nemuin kata itu cuma dalam 6 kali tebakan. Ini bukan soal hoki-hokian loh, ini soal eliminasi. Pendekatan algoritma di sini tuh agak kebalik sama intuisi kita. Tujuannya bukan buat langsung bener di tebakan pertama, tapi gimana caranya satu tebakan itu bisa ngasih info paling banyak, dengan menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain sebanyak-banyaknya. Intinya, bikin setiap tebakan itu jadi berarti. Dan inilah inti pemikiran algoritmik yang keren banget. Terkadang, langkah paling cerdas itu justru sengaja nebak jawaban yang kita tahu salah. Kata seperti there, misalnya, kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Tapi karena dia pakai huruf-huruf umum, kita bisa langsung coret ratusan kemungkinan lain sekaligus. Oke, jadi kita udah paham soal eliminasi. Tapi, gimana kalau kemungkinannya itu bisa ngelawan balik? Yuk, kita naikin levelnya. Kita lihat gimana algoritma ngadepin lawan manusia yang pinter. Nah, ini dia yang namanya Minimax. Ini algoritma klasik buat game dua pemain. Ide dasarnya simpel, komputer itu mikir beberapa langkah ke depan. Tapi dengan satu asumsi penting, lawan kita itu bakal selalu milih langkah terbaik buat diri mereka sendiri. Jadi komputer berusaha meminimalkan kerugian terburuk yang bisa terjadi. Tapi mikirin semua kemungkinan itu ada harganya. Untuk game kayak Connect 4, ini artinya ngecek kali triliunan kemungkinan papan, cuma buat satu langkah. Efektif banget sih, tapi ya ampun lambatnya minta ampun. Jelas komputer butuh jalan pintas. Dan jalan pintasnya ternyata datang dari cara kita main. Kita kan sebagai manusia, nggak buang-buang waktu nganalisis semua kemungkinan. Begitu kita nemu satu langkah yang kelihatannya bagus, ya udah kita lakuin aja dan berhenti nyari-nyari lagi. Kita pakai intuisi buat motong pilihan-pilihan yang nggak perlu di kepala kita. Nah, para programmer akhirnya ngajarin komputer buat ngelakuin hal yang sama dengan teknik namanya pemangkasan. Jadi komputer mulai nih nganalisis satu jalur langkah, terus dia nemu hasil yang jelek buat lawannya. Dia sadar, wah lawan yang pinter nggak akan pernah milih jalur ini, jadi dipangkaslah seluruh cabang analisis itu. Hemat waktu komputasi banget. Oke, jadi mikir ke depan plus memangkas jalur itu efektif banget buat game yang aturannya jelas. Tapi gimana kalau gamenya itu acak dan kompleks banget, dimana mikir ke depan aja nggak cukup? Disinilah kita kenalan sama simulasi Monte Carlo. Ini teknik yang intinya sih nebak secara pintar. Bayangin deh, kita mau ngukur luas bentuk aneh di dinding. Daripada pakai penggaris, kita lempar aja ribuan panah kecil secara acak. Terus kita hitung berapa yang kena di dalam bentuk itu. Nah, komputer juga gitu, dia ngejalanin ribuan simulasi game acak buat lihat langkah mana sih yang paling sering bikin menang. Dan untuk game puzzle kayak 2048, di mana ubin baru munculnya acak, pendekatan simulasi ini
Ternyata ampuh banget, karena dia bisa memperhitungkan faktor acak itu, dia bisa menang 43% dari total permainan, jauh lebih jago daripada strategi lain yang terlalu kaku mikirin rencana ke depan. Nah, jadi ini dia poin pentingnya. Semua ini emang berawal dari game, tapi nggak berhenti di situ. Algoritma yang sama yang bisa mecahin labirin, itu yang ngebantu mobil otonom buat navigasi. Logika dari program catur, sekarang ngebantu kita memprediksi struktur protein manusia. Jadi ini bukan cuma buat seru-seruan, ini fondasi inovasi di dunia nyata. Algoritma-algoritma ini belajarnya dari game. Tapi sekarang mereka diterapin ke permainan yang jauh lebih rumit. Penemuan obat, perubahan iklim, pasar keuangan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa komputer bisa menang, tapi permainan besar apa lagi yang harus kita suruh mereka selesaikan selanjutnya.